Hari Jumat adalah hari yang luar biasa. Doa-doa diijabah, amal-amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hari Jumat menjadi hari rubutan para nabi-nabi. Tetapi hari Jumat jatuh di tangan kita, nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada alasan ketika pendengaran kita masih jelas, lantunan azan masih tersampaikan di telinga kita, kemudian kita tidak melangkah menuju panggilan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ja'alallahu yaumal jum'ati yaumil azim, yaumil mubarak, wa yaumi yastajabu du'a. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah, ya Rasulullah, inni darirul basar sasi'ud dar wa liqa'idun la yula'imuni fahalali an rukhsati an usalli fil bait. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida? Wa qala sahabah, na'am, la wajada laka rukhsat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala syahidi minasyakirin. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur kita lantunkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena limpahan rahmat karunia hidayah sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah, dan insya Allah kita memohon kepadanya di hari kelak kita pun dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk rasa kesyukuran kita yang kedua. Hadirnya baginda Rasul, kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dibawanya, sehingga kita menjadi umatnya yang senantiasa berpedoman kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaat Jumat yang terhormat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, dihadiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lainnya ikut hadir. Ata rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi isyarat, ya Rasulullah, inni darirul bashar, saya adalah lelaki yang tidak mampu melihat secara normal. Sasi'udam, rumah saya cukup jauh dari masjid. Waliqaidun la yulaimuni, dan langkah kakiku tidak sempurna. Fahalali an ruhsat, adakah keringanan bagiku ya Rasul, an usalli fil bait, untuk sholat di rumah. Hadis ini memberikan gambaran ada sosok sahabat yang ditakdirkan buta, tidak mampu berjalan normal, sudah buta, tidak mampu berjalan dengan normal, rumahnya jauh dari masjid. Minta keringanan kepada baginda Rasul untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi apa jawaban Rasul? Ternyata sahabat ini tidak diizinkan untuk sholat wajib di rumah. Rasul menganjurkan untuk sholat di masjid. Apa pertanyaan Rasulullah? Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Ia mengatakan, na'am, iya Rasul. La wajadalaka rukhsah, tidak ada keringanan bagimu untuk tidak sholat di masjid berjamaah. Ini menjadi tamparan buat kita, pukulan berat buat kita, yang hari ini kita masih dilengkapi tubuh yang sempurna, penglihatan yang normal, kaki mampu berjalan dengan sempurna, bahkan kita bertetangga dengan masjid. Kemudian kita mengabaikan panggilan Allah. Tentunya tidak. Ketika kita mau melihat bagaimana sahabat yang ketika Rasulullah tidak mengizinkan, dia istiqamah dan sami'na wa ata'na. Satu ketika sahabat tersebut dia berjalan di subuh hari, kemudian dia terjatuh, terbentur kepalanya di batu, berdarah. Di riwayat lain kakinya yang berdarah. Sahabat ini terus melangkah menuju masjid dan kemudian sholat. Keesokan harinya
pun demikian. Di hari ketiga tiba-tiba ada seorang lelaki yang menemaninya, yang menuntunnya dari masjid ke rumah ke masjid, begitu terus. Sahabat tersebut bertanya, "Wahai lelaki, siapakah engkau sebenarnya yang mau menemani saya ke masjid, kemudian pulang dan pergi lagi ke masjid?" Apa jawaban lelaki yang misterius ini? "Kamu tidak perlu tahu siapa aku." Tetapi sahabat tersebut mendesak, "Kalau engkau tidak memberikan jawaban, saya tidak ingin bersamamu ke masjid." Maka dia mengatakan, lelaki yang misterius menyampaikan, "Saya adalah iblis." Terkejut, "Kamu seorang iblis yang menjelma, yang menuntun saya untuk ke masjid. Apakah ini tidak salah?" Dia bilang, "Tidak. Karena benturan kepalamu mengeluarkan darah, Allah menghapus setengah dosamu. Ketika kamu berbenturan terus, maka dosa-dosamu akan diampuni Allah. Aku khawatir Allah mengampuni semua dosamu, maka saya menemani kamu agar engkau tidak jatuh dan terluka." Inilah bagaimana perangkat-perangkat iblis, cara-cara iblis yang kadang lembut tapi menusuk. Tapi para sahabat yang istiqomah, sahabat tersebut istiqomah, tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk menggagalkan keistiqomahan untuk sholat berjamaah di masjid. Apatah lagi sholat Jumat. Bukankah masjid kita azannya 2 kali? Ini bertanda azan pertama kita harus siap-siap. Bertanda azan pertama bersiap-siap. Boleh jadi dalam perjalanan, boleh jadi dalam pekerjaan, tapi masih banyak saudara-saudara kita azan kedua baru mereka masuk. Padahal di hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan, ketika khatib menutis mimbar, malaikat telah menutup lembaran-lembaran kebajikannya. Malaikat tidak akan mencatat lagi hamba-hamba yang terlambat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah? Kita melihat fenomena tersebut. Di luar sana ada sekolah Islam yang ketika hari Jumat ternyata anak-anaknya baru bisa keluar dari kelasnya ketika jam 11, padahal waktu sudah mepet. Kegiatan-kegiatan pun demikian. Ormas-ormas Islam yang melabelkan Islam seringkali mengabaikan panggilan azan, apatah lagi hari Jumat. Apakah mereka tidak tahu? Atau boleh jadi mereka pura-pura tidak tahu? Ataukah mereka mengabaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasul? Tugas kita yang hari ini hadir, kita harus merangkul mereka, tegur mereka, sapa mereka, dorong mereka. Ketika terlambat kita menegurnya, memberikan edukasi sehingga ada pemahaman tentang keagamaan, bagaimana kefadilahan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang luar biasa. Doa-doa diijabah, amal-amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hari Jumat menjadi hari rebutan para nabi-nabi. Tetapi hari Jumat jatuh di tangan kita, nabi kita Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok sahabat adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta tapi istiqamah dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid, apatah lagi sholat Jumat itu sendiri. Yang kedua, tidak ada alasan ketika pendengaran kita masih jelas, lantunan azan masih tersampaikan di telinga kita, kemudian kita tidak melangkah menuju panggilan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia
dan akhirat, karena kita mengabaikan pada hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wasikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-imana wa taqwana wa ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i min amwat. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alati wa khairud du'a wa khairul ilmi wa khairul amali wa khairus sawabi wa sabbitna wa sakkin mawasin. Allahumma ghafir khati'atina wa nas'aluka ula minal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikra ya'idukum la'allakum tashkurun. Wa daw yastajibu lakum wa la syukurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.